Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami KKN Sisdamas 302 UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang berlokasi di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pada siklus 2 kali ini, kami melakukan beberapa pengabdian. Yang pertama yaitu mengajar di TPQ Al Barokah yang berlokasi di RW 13 Desa Kertawangi. Kami melakukan pengabdian ini sebanyak 2 kali dalam seminggu, yaitu di hari Senin dan Selasa pada pukul 2-3 sore. TPQ Al Barokah ini terbagi menjadi 2 kelas. Yang pertama, kelas 1 sampai kelas 3 SD, dan yang kedua, kelas 4 SD sampai jenjang SMP. Pengabdian yang kedua yaitu mengajar di SDN Kertasari. Kami melakukan pengabdian ini mulai pada tanggal 9 Agustus sampai tanggal 14 Agustus 2024. Di SDN Kertasari ini, kami ditugaskan untuk mengajar beberapa kelas, yaitu kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, yang masing-masing kelas diisi oleh 2 orang anggota kami. Kemudian, pengabdian yang ketiga yaitu mengajar di RA Madrasah Alam. Pengabdian ini dilakukan di hari Senin dan Selasa pada pukul 8-11 siang. Setelah melakukan semua pengabdian tersebut, kami melaksanakan pemetaan wilayah Dusun 3, yaitu RW 8, 9, 10, dan 13. Oleh karena itu, mari kita lihat penggambaran peta wilayah Dusun 3 Desa Kertawangi. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemetaan sosial yang ada di Dusun 3 Desa Kertawangi. Sebelumnya saya akan menjelaskan pemetaan sosial ini sesuai dengan RW yang terdapat di Dusun 3. Mulai dari RW 13, di RW 13 sendiri kami memasangkan beberapa sticky notes yang memiliki arti setiap warnanya. Seperti sticky notes yang berwarna hijau itu menandakan perkebunan, sticky notes yang berwarna oranye menandakan pemukiman warga, kemudian sticky notes yang berwarna kuning menandakan peternakan, dan sticky notes yang berwarna pink ini merupakan area pemakaman. Selanjutnya ada beberapa tempat yang sering kita kunjungi juga untuk berkonsultasi. Seperti di RW 13 ini merupakan rumah Pak RW, Pak Nandang, kemudian di RW 13 sendiri ada beberapa RT, yakni ada 4 RT. Ini merupakan rumah RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 4. Kemudian ada juga di sini Masjid Al Barokah. Berdekatan dengan Masjid Al Barokah terdapat juga rumah pengurus DKM Masjid Al Barokah tersebut. Di Masjid Al Barokah itu biasanya kita mengadakan kegiatan-kegiatan seperti mengajar pengajian. Kemudian yang terakhir kita juga menjadi panitia dan koordinator lomba untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Selanjutnya setelah RW 13 ada RW 8. Di RW 8 sendiri kita biasanya konsultasi mengenai siklus pertama. Kemudian kita juga biasa mengisi kegiatan-kegiatan seperti ada RA Alam Burangrang. Di sana biasanya teman-teman mengisi kegiatan-kegiatan mengajar anak-anak dari pagi hingga selesai. Kemudian di RW 8 ini terdapat juga beberapa rumah-rumah dan ada satu masjid juga di belakang. Ini merupakan rumah Pak RW 8. Kemudian di sebelah sini ada RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 4. Area RW 8 ini cukup kecil, namun kami juga sedikit membantu persiapan-persiapan Hari Kemerdekaan, seperti di sepanjang area sini hari-hari sebelumnya kami biasa membantu untuk memasang umbul-umbul. Kemudian kami juga ikut berpartisipasi membantu menyiapkan babagongan orang Sunda bilang di sekitaran area rumah Pak RT 1 dan RT 2. Selanjutnya RW 9. Di RW 9 itu terdapat beberapa tempat seperti sebelum-sebelumnya, namun di RW 9 sendiri kita lebih sering berkunjung ke rumah Pak Kadus atau Kepala Dusun. Beberapa tempatnya akan saya jelaskan, seperti di RW 9 itu terdapat satu masjid, Masjid Al-Ikhlas. Kemudian ada juga rumah RT 1, RT 2, RT 3, dan RW 4.
Kemudian berdekatan dengan rumah RT 3 ada juga rumah RW 9, Pak RW-nya. Dari sana ada juga tempat-tempat seperti Masjid Al-Ikhlas, ada juga Pak Udkober Al-Ghifari, dan puskesmas pembantu. Namun kita lebih sering mengunjungi rumah Pak Kadus untuk berkonsultasi terkait masalah-masalah sosial yang ada di RW 9, RW 13, RW 8, dan RW 10. Secara keseluruhan, kami sering bertanya-tanya mengenai Dusun 3. Yang terakhir adalah RW 10. RW 10 ini merupakan fokus utama kita dan terdapat beberapa tempat yang selalu kita kunjungi untuk mencari masalah-masalah sosial. Namun, ini adalah rumah RW 10 dan berdekatan dengannya ada rumah RT 4, RT 3, RT 2, dan RT 1 di ujung. Ada juga beberapa tempat seperti Masjid Garuda. Di Masjid Garuda kita biasanya mengikuti pengajian, entah itu bapak-bapak, ibu-ibu, atau anak-anak, semuanya meriah mengikuti pengajian tersebut dan biasa dilaksanakan pada malam Kamis. Kemudian terdapat TK Riyadun Najah yang di depannya ada lapangan voli. Biasanya setiap sore bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak selalu mengikuti kegiatan aktivitas di sini, di lapangan voli ini. Karena terdapat lomba-lomba voli, kegiatan-kegiatan olahraga lainnya juga ada. Beberapa waktu lalu kita juga pernah mengikuti kegiatan voli tersebut. Kemudian di samping TK tersebut terdapat kantor RW 10. Dan biasanya sering kali digunakan untuk sosialisasi bersama Karang Taruna dan masih banyak lagi. Kemudian di sini terdapat SDN Kertasari dan SMPN 4 Cisarua. Khusus di SDN Kertasari kita biasanya dimintai untuk melakukan pengabdian seperti mengajar, kemudian mengisi kegiatan-kegiatan yang penuh dengan kreativitas dan antusiasme yang bagus. Kemudian di ujung sini, ini merupakan TPS 3R, tempat pengolahan sampah yang ada di Dusun 3 ini. Jadi setiap sampah yang dari RW 13, 9, 8, 10 berujung di TPS 3R ini. Dan kemudian RW 10 diakhiri dengan satu masjid sebagai penanda ujung dari batas RW 10 tersebut. Itu dia penjelasan dari pemetaan sosial yang ada di Dusun 3 mulai dari RW 13 ditutup dengan RW 10. Kemudian secara keseluruhan Dusun 3 ini disebut dengan Kampung Karuhun. Kenapa disebut dengan Kampung Karuhun? Karena notabene-nya penduduk di Dusun 3 ini merupakan penduduk-penduduk dengan usia lanjut. Yang profesinya itu kebanyakan bekerja di perkebunan dan peternakan, sehingga profesi mereka tidak jauh dari petani dan peternak. Kemudian dijadikan kampung wisata oleh desa untuk menggait wisatawan-wisatawan dari luar belajar mengenai peternakan dan pertanian. Terima kasih banyak. Itu dia siklus 2 dari kelompok 302 Desa Kertawangi. Sampai jumpa nanti. Adios.